Bareng badhe nepangaken nami kula Teki Nugroho. Lajeng kula mapan wonten ing dusun Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten nggih awit sedaya menika sinaosa sampun pinter nggih, namung saged ugi tesih wonten kekiranganipun. Ya nggih, sak saged-saged kula badhe ngaturaken menapa ingkang panjenengan suwun ingkang supados paring pangertosan ing bab Pandhawa 5 menika wae. Dipun wastani Pandhawa 5 awit nalika semanten wonten ing negari Ngastinapura menika wonten Nalendra ingkang jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Prabu Pandhu Dewanata menika kagungan putra ingkang kaleres. Putra-putra kala wau cacahipun wonten gangsal. Lajeng awit putra kala wau kakung sedaya pramila winastan Pandhawa 5. Itu Prabu Yudhistira. Prabu Yudhistira itu bernegara di negara Amarta. Prabu Yudhistira mempunyai wajah yang sangat tampan, ganteng kalau orang Jawa bilang. Dia punya watak yang sangat jujur, sangat adil, sangat asih. Kemudian dia senang sekali memberi, apapun dia akan berikan. Kalau memang orang tersebut itu membutuhkan, dia pun rela memberikannya. Itu watak-watak dari Prabu Yudhistira tadi. Dan satu lagi, dia sangat sayang terhadap saudara-saudaranya, bahkan dengan kawula alit itu juga lebih sayang, lebih memperhatikan. Maka di negara Ngamarta atau Pandhawa 5 itu disegani, dari negara-negara lain itu disegani Pandhawa itu. Karena apanya? Karena adil, kejujurannya, kebaikannya, kesatrianya itu dipakai semua oleh Pandhawa 5 tadi. Ini kebetulan kembar yaitu Raden Nakula dan Raden Sadewa. Namun demikian Raden Nakula dan Raden Sadewa masing-masing mempunyai kesatrian sendiri-sendiri. Jadi Nakula berada di Sawu Jajar, kemudian Sadewa berada di Wukirtawu. Dan masing-masing juga punya karakter yang berbeda-beda. Kalau Nakula Sadewa itu namung jagi karahayoning negari. Kalau Nakula Sadewa hampir sama, menjaga karahayoning negari. Itu Nakula lan Sadewa menika ingkang saged kula aturaken. Raden Arjuna itu berada di kasatrian Madukara. Arjuna itu karakternya hampir sama dengan kakaknya, yaitu Raden Werkudara. Yang satu, kalau Raden Werkudara itu jujur, lugu, sama. Arjuna juga jujur, juga lugu. Di samping lugu, jujur, dia juga sayang terhadap sesama. Bahkan dia disayang oleh semua masyarakat, semua dari golongan apapun, baik itu kawula alit,
kemudian dewa-dewa juga sayang terhadap Arjuna. Dan Arjuna nggadai kaluwihan, yaitu kesaktian yang tanpa tanding. Bahkan kalau ngeluruk tanpa bolo ibaratnya, menang tanpa ngasorake itu Arjuna. Prabu Puntadewa mempunyai adik yang bernama Raden Werkudara atau Bimasena. Raden Werkudara bertempat tinggal di Kasatriyan Jodipati. Dia dengan perawakan yang gagah, tinggi, perkasa. Kalau orang sekarang ya seperti Hercules gitu. Seperti Hercules. Itu Herculesnya Ngamarta, itu Werkudara itu. Untuk hal Pandawa atau pewayangan pada umumnya yang berkaitan dengan kopi tadi. Ini kalau saya dulu, kalau nonton wayang itu kan sehari semalam suntuk, kalau orang bilang semalam suntuk. Saya pasti bawa kopi itu 1 termos, itu untuk cagak lek, jadi biar nggak ngantuk gitu, Nah, apa hubungannya dengan pewayangan tadi? Sebenarnya kalau menurut saya, di mana ada kepahitan, itu nanti ada kenikmatan. Itu. Jadi dalam cerita pewayangan itu banyak sekali kepahitan, tapi dengan kesabaran, dengan ketukunan, dengan kejujuran mungkin juga, itu nanti akan mendapatkan nikmatan. Sama juga dengan kopi. Kopi kan pahit. Tapi coba kita nikmati. Kita pelan-pelan, kita seduh, kemudian kita cicipi sedikit demi sedikit, itu nanti semakin lama semakin rasa pahit tadi akan hilang, dan hilangnya pahit tadi itu berubah menjadi kenikmatan. Itu seperti saya sendiri, apalagi dengan kopi yang saya nggak suka gula jadi saya sukanya pahit, kopi pahit itu lebih nikmat. Nanti kalau kopi itu ada gulanya, rasa kopinya udah hilang. Makanya senang yang kopi yang memang pahit, nah itu yang bisa dinikmati. Inilah kopi, gitu. Mungkin pesan saya ya untuk kalangan muda yang sekarang sudah banyak sekali terpengaruh oleh media-media sosial, yang mungkin tidak sadar dia akan mengikuti. Tapi kita harus sadar bahwa kita itu hidup di Indonesia, terutama di Jawa. Jadi kita kenal sekali dengan budaya. Untuk itu budaya kita itu jangan sampai kita tinggalkan. Terutama di dalam pewayangan itu ada satu tuntunan yang sangat baik, apik, sehingga kita dapat mencontoh. Seperti Pandawa 5 itu bukan terus ujuk-ujuk menjadi negara besar, menjadi orang yang enak, itu enggak. Dia penuh dengan liku-liku kehidupan. Karena pengaruh sini, fitnah sana, fitnah sini. Itu. Sama juga seperti anak-anak sekarang. Kita nggak usah ngedengerin omongan orang, tapi kita sendiri bagaimana untuk menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian apa yang dapat kita contoh dari Pandawa 5 untuk pewayangan bagi kalangan masyarakat, terutama kaula muda? Kewatakan, jujur, kemudian sayang terhadap sama, kemudian bersikap adil. Itu yang penting. Adil, jujur, dan kasih sayang. Itu yang nanti kita dapat menyerap ilmu-ilmu dari kisah Pandawa 5 tadi untuk kehidupan kita. Jadi kita nggak usah ngedengerin omongan sana omongan sini yang belum tentu akan membuat kita senang gitu.
Tapi kita harus koreksi diri aja, kita berusaha memperbaiki diri sendiri dari dalam dulu, baru kita memperbaiki orang lain dengan sikap yang dimiliki oleh Pandawa 5 tadi. Jujur, adil, dan kasih sayang terhadap sesama.